Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Gede Satria. Pemirsa, hari ini Aiman Wicaksono, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Prabowo Mahfud MD, diperiksa di Polda Metro Jaya. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan terhubung dengan rekan kami di sana, Nata Arman. Terkait dengan klarifikasi hari ini, Bang, nanti seperti apa? Ya, terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir pagi ini, yang turut ikut mengawal demokrasi. Pagi ini kami dari penasihat hukum Saudara Aiman memenuhi panggilan dari penyidik atas 6 laporan yang ditujukan kepada Saudara Aiman. Dan hari ini kita akan menyampaikan surat kuasa, kemudian akan mengikuti segala proses dan taat terhadap hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dan Mas Aiman sendiri juga pun sudah siap, dan teman-teman kita berharap bahwa rekan-rekan media ikut terus mengawal proses ini. Mungkin ada yang mau disampaikan, Mas Aiman? Ya, jadi seluruh berkas ya dan juga bukti itu sudah saya serahkan semuanya ke tim hukum, ya, tim hukum dari PPN. Dan saya terus terang merasa janggal dengan pelaporan yang pertama, ya, dilakukan 6 laporan pada hari yang sama serentak. Kemudian saya dilaporkan ya terkait dengan ujaran kebencian terkait sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi saya bingung juga di mana saranya gitu ya. Dan ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun penjara. Jadi ini sungguh janggal bagi saya, sungguh memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Yang saya sampaikan itu adalah saya mendapat informasi ABC bla 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 gitu. Yang di ujungnya saya sampaikan bahwa mudah-mudahan informasi yang saya terima itu salah. Ini bagian dari mengingatkan. Saya liputan ya 22 tahun di lingkungan Polri dan saya mencintai institusi Polri. Ya. Yang saya sampaikan itu adalah untuk mengingatkan dan bukan institusi, tapi terkait dengan, kalaupun ada itu terkait dengan oknum. Dan saya berharap mudah-mudahan informasi yang saya terima itu salah. Bagian dari sekali lagi mengingatkan. Tapi apapun itu, saya sebagai warga negara ya tentu akan patuh dan taat terhadap hukum, mengikuti perundang-undangan yang berlaku. Dan saya juga sudah minta izin sebelumnya kepada ibu saya, kepada istri saya, kepada anak-anak saya untuk kemudian saya menjalani klarifikasi pada hari ini. Demikian. Oke, cukup ya. Makasih ya. Nanti teman-teman kita selesai pemeriksaan, nanti kita akan stop lagi. Ya, makasih ya. Kita kayaknya kirim Di sana ya? Di sana ya, bukan di sini. Sini, Pak. Situ dulu, ID dulu ya. Udah dokumen fit ya? Udah? Ya, masuk sini. Lebih mana lebih? Ini mau gimana? Gue ditelepon tadi mati lagi. Iya, pemirsa demikian tadi keterangan langsung dari Aiman Wicaksono didampingi oleh advokatnya menjelaskan bahwa hari ini adalah hari di mana Aiman memenuhi panggilan oleh Polda Metro Jaya yang sempat dilayangkan pada Jumat lalu, namun Jumat lalu Aiman tidak dapat hadir di Polda Metro Jaya karena masih mempersiapkan berkas-berkas yang disiapkan oleh advokatnya. Dan hari ini rencananya tidak hanya advokat yang mendampingi Aiman, namun sejumlah relawan juga turut hadir untuk memberikan dukungan secara psikologis dan dukungan mental atas panggilan yang dilayangkan kepada Aiman Wicaksono. Sebelumnya pemirsa, sejumlah relawan dan juga advokat sempat berkumpul di gedung High End Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 lewat. Untuk turut serta mengantar Aiman dan memberikan dukungan moral kepada Aiman dan sejumlah advokat yang mendampinginya pada pemeriksaan hari ini. Jangan datang ke sini boleh.
Iya, saya mau sampaikan dulu ya. Apa yang saya miliki, berkas-berkas, termasuk juga bukti, sudah saya serahkan kepada tim hukum ya. Tim hukum di TPN. Ya. Saya terus terang merasa janggal dengan pelaporan ini. Pertama, pelaporannya dilakukan 1 hari serentak oleh 6 pelapor sekaligus. Yang kedua, saya dilaporkan atas ujaran kebencian yang terkait dengan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan, yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Tentu ini menjadi pertanyaan, ada apa ini semua? Padahal saya menyampaikan untuk mengingatkan ya. Saya mendapat informasi dari teman-teman kepolisian, bla 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 gitu ya. Yang di ujungnya itu saya sampaikan, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan salah, gitu ya. Jadi ini bagian dari mengingatkan. Saya 22 tahun liputan di lingkungan Polri dan saya mencintai institusi Polri. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan terkait institusi, ya. Apa yang saya sampaikan adalah bentuk kecintaan saya terhadap kepolisian. Tapi saya berharap informasi yang saya terima juga dari teman-teman internal kepolisian misalnya, itu salah. Dan saya meyakini bahwa institusi Polri masih menjaga netralitasnya. Itu juga saya sampaikan di dalam konferensi pers kala itu. Jadi kalau sampai dilaporkan, apalagi dilaporkan terkait ujaran kebencian SARA yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara, tentu itu menjadi pertanyaan buat saya. Janggal. Terima kasih. Mas, kalau hari ini persiapannya apa aja nih Mas untuk Ya, dari kami tim pengacara tentunya akan mengikuti segala proses yang ada, karena kami merupakan warga negara Indonesia yang taat terhadap hukum, dan kami juga mencintai demokrasi, yang saat ini kami melihat bahwa terjadi kemunduran demokrasi. Dan untuk hal-hal yang kita persiapkan tentunya apa yang akan ditanyakan oleh penyidik akan kita sampaikan. Dan kembali lagi kami yakin bahwa, dan kami berharap penyidik bekerja secara profesional sesuai dengan undang-undang yang ada. Dan pada saat ini kita melihat bahwa indikator-indikatornya sudah terjadi. Kami mengkhawatirkan terhadap pembungkaman, terhadap kebebasan berpendapat terhadap warga negara Indonesia. Dan kami tentunya tidak mau mundur lagi ke zaman Orde Baru. Dan kami melihat bahwa proses ini yang berjalan ini, dengan tadi Mas Aiman menyampaikan ada 6 laporan yang pada hari yang sama. Kita juga melihat background dari pelapor ini, dan kalau melihat dari laporan yang ada, Undang-Undang ITE, tentunya saksi material juga harus diperiksa ya, yang merasa menjadi korban secara langsung. Dan juga yang tadi disampaikan oleh Saudara Aiman bahwa kami mencintai institusi Polri, bahwa Polri ini adalah milik rakyat Indonesia, bahwa Polri bukan milik golongan, bukan milik sekelompok orang, dan kami berharap bahwa hukum di Indonesia benar-benar berkeadilan. Ya, terima kasih. Kalau tadi tanyakan ya, saya jawab dulu ya. Tadi tanyakan persiapan saya. Saya minta izin kepada ibu saya, kepada istri saya, kepada 2 anak saya, ya, bahwa saya akan menjalani pemeriksaan pada pagi hari ini, ya, dan tentu sebagai warga negara saya akan patuh dan taat terhadap perundang-undangan yang berlaku, apapun itu konsekuensinya. Terima kasih. Bang, kalau bukti yang dibawa tadi kan disebut ada bukti yang udah diserahkan ke TPN, ke tim kuasa hukum. Itu nanti apa aja? Untuk buktinya nanti kita akan sampaikan setelah pemeriksaan teman-teman ya. Dan kami sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan media yang dari pagi sudah menunggu, dan kami berharap bahwa media sebagai pilar keempat mengawal demokrasi. Dan sekali lagi kami mengapresiasi teman-teman media, dan kita juga mengajak seluruh masyarakat luas agar mengawal proses ini, agar benar-benar hukum dan keadilan benar-benar berlaku adil dan ditegakkan. Terima kasih. Dalam kasus ini ya, dari Abang sendiri ada nggak sih arahan dari Bu Megawati terhadap kasus? Tidak ada. Jadi kami juga pun kaget kan ada laporan seperti ini kan. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa indikatornya kan ada. Ketua BEM UI, kemudian kita lihat juga pun ada beberapa indikator yang lainnya. Dan saya rasa bahwa apa yang sudah disampaikan juga oleh Tempo sudah disampaikan kepada publik, dan ini kan sudah muncul di permukaan, dan ini bukan
seperti hal yang rahasia umum lagi kan gitu loh. Yang kita khawatirkan kan ada terkait dengan netralitas aparat. Ini kan yang selalu disampaikan oleh publik. Jadi apa yang disampaikan betul? Iya. Apa yang disampaikan oleh saya itu ternyata juga disampaikan juga oleh sebelum Tempo, itu media Indonesia. Dan kemudian kemarin kita lihat juga hari Senin ya, itu majalah Tempo dan juga podcast Tempo yang justru lebih detail gitu ya. Nah, informasi-informasi itu yang juga mungkin diterima oleh saya, dan saya berharap bahwa itu salah kan. Itu saya sampaikan dalam konferensi pers. Jadi apa yang saya sampaikan itu juga ditulis oleh dua media nasional mainstream ya, dua media arus utama nasional lainnya gitu. Oke teman-teman, terkait nanti materi penyidikannya nanti kita akan update lagi. Kita akan sampaikan kepada rekan. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih rekan-rekan media. Terima kasih. Ya, mohon doa. Terima kasih. Oke. Kita berarti sini. Ya pemirsa, demikian informasi dari tim advokat dan juga Aiman Wicaksono yang hari ini untuk pertama kalinya datang untuk memenuhi pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dan kami akan terus menghadirkan informasi terkait pemeriksaan Aiman Wicaksono dan akan membahasnya kembali untuk lebih jelas di program iNews Today. Saat lagi saya pamit undur diri, Gede Satria. Terima kasih dan sampai jumpa.